Oke, coba deh kita jujur-jujuran. Kebanyakan dari kita kan mikirnya matematika itu, ya gitu deh, bosenin, cuma kumpulan rumus-rumus aneh yang kita hafalin di sekolah. Tapi, gimana kalau ternyata ada sisi lain dari matematika? Sisi rahasia yang diam-diam membentuk dunia di sekitar kita dengan cara yang nggak pernah kita sangka. Situasi kayak gini kayaknya kita semua pernah ngalamin kan? Kalau di pesta ada yang bacain puisi keren, wah langsung dianggap pinter. Tapi coba deh sebutin satu rumus matematika. Langsung deh dicap jadi tamu paling aneh di situ. Matematika itu emang sering banget dianggap nerd, nggak asik buat diobrolin. Nah, disinilah kita coba ubah cara pandangnya. Lupakan dulu deh anggapan tadi. Gimana kalau kita lihat matematika itu bukan sebagai pelajaran, tapi sebagai sebuah bahasa rahasia, semacam kode yang ngatur semuanya. Mulai dari alam, sistem yang kita bangun, sampai emosi kita sendiri. Siap buat mecahin kodenya? Oke, kita mulai dari yang pertama, alam. Percaya atau enggak, alam itu ternyata jago banget matematika. Pola-pola indah yang kita lihat di sekitar kita itu bukan kebetulan loh. Semuanya ngikutin aturan matematika yang presisi banget. Kunci buat ngebuka kode alam ini seringnya dimulai dari satu konsep yang elegan banget, namanya barisan Fibonacci. Ini tuh pola pertumbuhan yang super dasar, dan nanti kita bakal lihat pola ini muncul di tempat-tempat yang gak kita duga sama sekali. Caranya gampang banget kok. Kita mulai dari angka 1 dan 1. Terus tinggal jumlahin aja dua angka terakhir buat dapat angka selanjutnya. 1 tambah 1 jadi 2. 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 3 jadi 5. Gitu terus. Nah, pola sesimpel ini ternyata jadi cetak biru buat spiral pertumbuhan paling efisien di alam. Dan barisan angka ini beneran ada di mana-mana. Ini tuh kayak resep rahasia alam buat efisiensi. Coba deh nanti hitung jumlah spiral di biji bunga matahari, atau di sisik nanas, atau duri kaktus. Hampir pasti jumlahnya itu dua angka Fibonacci yang berurutan. Ini cara alam yang paling cerdas buat menata ruang. Mau lihat contoh kejeniusan alam lainnya? Coba lihat lebah. Udah ribuan tahun mereka jadi arsitek yang sempurna. Tapi pernah kepikiran nggak kenapa sih sarang mereka itu bentuknya heksagon alias segi enam? Kenapa bukan segitiga atau kotak? Jawabannya tentu aja efisiensi matematika. Gini, dari semua bentuk yang bisa disusun rapat tanpa ada celah, heksagon itu yang kelilingnya paling pendek. Artinya apa? Artinya, lebah cuma butuh lilin paling sedikit buat bikin ruang penyimpanan madu yang paling maksimal. Desain paling kuat, paling hemat bahan, jenius. Dan ini bukan cuma teori oh, ada seorang matematikawan, Thomas Hales, yang berhasil ngebuktiin ini di tahun 1998. Jadi bayangin, lebah udah nguasain prinsip ini ribuan tahun sebelum kita manusia paham. Alam emang jago banget matematikanya. Oke, dari alam sekarang kita pindah ke dunia kita sendiri. Ternyata aturan matematika yang sama, yang ngatur efisiensi di alam itu, juga berlaku banget buat sistem-sistem yang kita manusia ciptakan. Ini mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi cara lebah nyari nektar itu ngasih kita model yang luar biasa buat ngelola salah satu teknologi paling penting saat ini, internet. Jadi, gini cara kerja kecerdasan kolektif lebah. Ada satu lebah pengintai nemuin sumber makanan. Dia balik ke sarang, terus ngelakuin tarian goyang. Nah, tarian ini tuh kayak laporan, ngasih tahu jarak dan sebagus apa sumber makanan itu. Lebah-lebah lain yang lagi nganggur, lihat tarian ini, terus mereka mutusin buat terbang ke tempat yang paling menguntungkan. Sistem alokasi sumber daya yang keren banget kan? Nah, sekarang coba lihat ini. Para ilmuwan komputer ternyata niru logika yang sama persis buat ngatur server internet. Bedanya nggak ada tarian goyang. Server yang sibuk itu ngepost info soal antrian kerjanya di semacam papan pengumuman virtual. Server lain yang lagi santai ngecek papan itu, terus pindah buat ngebantuin kerjaan yang paling padat. Persis kayak lebah. Sistem ini ngalokasiin sumber daya ke tempat yang paling butuh secara otomatis. Tapi, tentu aja aturan matematika itu nggak selamanya ngasih hasil yang masuk akal buat kita. Kadang-kadang, logika matematika yang kaku itu, kalau diterapin ke sistem manusia, bisa ngasilin sesuatu yang aneh, bahkan kelihatannya nggak adil. Contohnya, pembagian kursi di parlemen. Ini contoh nyata dari sejarah Amerika, namanya paradoks Alabama. Coba dah lihat angkanya baik-baik, waktu jumlah total kursi ditambah, dari 24 jadi 25,
negara bagian A malah kehilangan satu kursi. Aneh kan? Secara logika emang nggak masuk akal. Tapi secara matematis, karena cara ngitung pembagiannya, ini beneran bisa terjadi. Intinya, ini tuh bukan cuma soal teori. Ini tuh semacam glitch matematika di dunia nyata. Jadi bukti kalau aturan yang kelihatannya logis bisa punya akibat yang gak terduga sama sekali di sistem politik dan sosial kita. Oke, dari sistem politik, sekarang kita masuk ke area yang paling personal, emosi kita. Kita kan sering mikir kalau perasaan itu ya irasional, nggak bisa ditebak. Tapi gimana kalau ternyata ada logika matematika, bahkan dasar biologis, di balik rasa adil dan nggak adil yang kita rasain? Yuk kita main tebak-tebakan dikit. Bayangin deh, ada yang nawarin kamu 50 sen dari total $10. Kalau kamu tolak, dua-duanya nggak dapat apa-apa. Kamu terima nggak? Secara logika, 50 sen kan lebih baik daripada 0 ya kan? Tapi, apa yang kamu rasain? Tawaran itu adil nggak? Gimana reaksi emosi kamu? Nah, eksperimen ini namanya permainan ultimatum. Dan hasilnya di seluruh dunia itu sama. Banyak banget orang yang nolak tawaran nggak adil kayak gitu. Padahal artinya mereka nggak dapat apa-apa. Ini jelas-jelas ngelawan teori ekonomi klasik. Disinilah konfliknya. Kalau pakai logika murni, ya kita harusnya ambil aja uangnya. Tapi ada sesuatu di dalam diri kita, entah itu rasa keadilan atau harga diri, yang bikin kita lebih milih menghukum orang yang nggak adil itu. Sekalipun kita jadi rugi. Kenapa bisa gitu ya? Jawabannya ternyata ada di dalam otak kita. Sains nunjukin kalau reaksi emosional kita sama ketidakadilan itu bukan sekadar perasaan abstrak. Itu tuh respons fisik yang benar-benar nyata. Penjelasannya gini, waktu kamu dapat tawaran yang super nggak adil, ada bagian otak namanya insula anterior yang langsung aktif. Bagian ini tuh pusatnya rasa jijik. Ini bagian otak yang sama yang nyala waktu kita nyium bau busuk. Jadi secara harfiah, otak kita tuh nganggap tawaran jelek itu sama kayak bau yang nggak enak. Pantesan aja kita pengen banget nolaknya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, dari bunga matahari sampai server internet, dari paradoks pemilu sampai reaksi jijik di otak kita udah lihat gimana kode matematika yang tersembunyi ini bekerja di mana-mana. Jadi, intinya matematika itu bukan cuma soal cari nilai X yang kita benci di sekolah. Matematika itu sebuah lensa, sebuah cara pandang baru buat ngelihat pola-pola rahasia yang ngebentuk dunia kita. Dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Dari yang paling logis sampai yang paling emosional. Nah pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, kira-kira pola rahasia apa lagi yang bakal kamu temuin di sekitarmu?